Salam Rahayu-Rahayu. Mari mengenal sejarah tentang Ratu Pantai Selatan yang dikenal Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Salah satu cerita Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah ibu tiri, dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas dan kemudian ia menjadi sembuh dan cantik. Para gaib kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge, Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang, air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kebenaran hanya milik Sang Pencipta. Bahwa perkara gaib itu ada serta apa yang di bumi dan di langit siang dan malam seisi semesta adalah kehendak Sang Pencipta. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.